lagi dilipat, HP ini tuh lucu banget, kecil segede saku. Tapi pas dibuka, langsung berubah jadi flagship seutuhnya. Itu sih kesan aku setelah 2 minggu pakai Xiaomi Mix Flip 2 tiap hari. Meskipun di atas kertas hampir sempurna, kalau ditanya apa aku bakal make ini sebagai daily driver, jujur aja jawabannya masih agak rumit. Mulai dari desainnya dulu. Dari generasi pertama, ini Mix Flip udah punya vibe cute yang kuat dan kali ini Xiaomi total banget sampai ngeluarin 12 pilihan warna. Yang aku pegang ini versi bling bling pink. Jujur ya, bagian belakangnya itu kalau kena sinar matahari berkilau banget. Ditambah frame logam warna pink sampahnya yang Dove, ini sih 10 dari 10 langsung. Di bagian atas ada logo Leica yang glossy di bagian engsel, 2 garis hiasan dan pelindung kamera warna emas pucat. Pas digenggam rasanya tuh bener-bener kayak compact makeup mewah. Kalau kalian kasih nilai berapa nih buat desainnya? Dengan bobot 203 gram, ketebalan 16,1 mm saat dilipat, dan 7,9 mm pas dibuka, ini termasuk ringan dan ramping banget untuk ukuran HP lipat. Di bagian luar ada layar AMOLED 4 inci, refresh rate 120 Hz, dan kecepatan 460 ppi. Tingkat kecerahannya bisa tembus 1008 nit, jadi masih oke banget dipakai di luar ruangan. Beberapa aplikasi bawaan kayak musik dan cuaca udah disesuaikan banget buat layar kecil ini, lengkap sama animasi khusus. Tapi bahkan aplikasi yang belum dioptimasi kayak YouTube atau Spotify pun masih bisa dipakai. Rasanya jujur aja kayak nostalgia pegang iPhone 4 kecil, tapi tetap fungsional. Di bagian atas layar juga ada zona widget yang bisa di custom, kayak buat nampilin cuaca, jam, atau data fitness gitu. Dan pas butuh ngetik, Xiaomi pinter banget bikin keyboardnya membentang full selayar luar. Jadi ngetik tetap nyaman kayak di handphone biasa. Oh iya, mereka juga nyempilin mic kecil di bagian engsel, biar suara kalian tetap jernih pas telepon dalam keadaan lipat. Dengan semua fitur tadi, selama 2 minggu ini aku ngerasa nyaman-nyaman aja sih pakai layar luar doang, selama nggak dipakai buat gaming ya. Tapi begitu dibuka, kita disambut layar LTPO AMOLED 6,86 inci, sama-sama masih 460 ppi dan 120 Hz. Bezelnya tipisnya mirip banget sama iPhone 15 Pro Max. Layar dalam ini juga lebih terang dari layar luarnya, dengan puncak kecerahan sampai 1036 nits, plus ada full DC dimming di kecerahan rendah maupun tinggi. Jadi tetap aman dan adem di mata, mau dipakai indoor atau buat nonton Netflix tengah malam. Sekarang soal engsel. Xiaomi kali ini bener-bener berhasil. Engselnya nggak goyang, bisa disetel di berbagai sudut, dari yang curam sampai yang landai. Tapi tetap mulus banget pas dibuka atau ditutup. Desain baru yang mereka sebut Dragon Bone Hinge, ini bikin lipatannya ya nyaris nggak kelihatan. Nggak bisa dilihat, nggak bisa dirasa, seolah-olah nggak ada lipetan. Pas dipakai rasanya kayak lagi pakai handphone biasa aja. Keren banget kan? Nah sekarang masuk ke bagian dimana aku mulai rewel dikit. Pertama, kayak kebanyakan HP lipat kecil, kecuali mungkin Huawei Pura X, desainnya tuh terlalu tinggi. Dan ini bikin 2 masalah. Pertama, nonton video 16:9 dalam mode landscape, area tampilannya jadi lebih kecil dari yang kalian kira. Yang kedua, dipakai satu tangan malah lebih ribet daripada HP biasa, kayak iPhone 15 Pro Max. Bahkan pas layarnya dibuka. Lanjut ke pengalaman layar dalam. Emang sih lipetannya udah hampir hilang, tapi frame pelindung di sekeliling layar ini agak nongol dikit. Kalau kalian sering main game, debu dan kotoran gampang banget numpuk di layar dalam. Dan frame pelindung itu malah bikin susah bersihin sampai tuntas. Dan bahkan kalau mau dibersihin, bisa seagresif ngebersihin layar kaca biasa nggak sih? Aku pribadi udah hati-hati banget, tapi baru 2 minggu udah kelihatan baret-baret kecil. Nggak sampai bikin ilfeel, tapi cukup nyebelin sih. Oh iya, kalau kalian pengen ganti screen protectornya, harus lewat service center resmi, yang artinya ada biaya tambahan yang mungkin gak kalian sangka sebelumnya. Sekarang ngomongin soal kamera. Jujur aja, HP lipat kecil itu emang gak terkenal karena kameranya yang canggih banget. Fokus utamanya lebih ke foto portrait dan selfie yang cakep. Dari sisi software, ada beberapa fitur yang menurutku keren banget. Pertama, palm shutter. Cukup tunjukin telapak tangan ke kamera, langsung aktifin hitungan mundur. Berguna banget pas aku taruh HP-nya setengah dilipat di meja. Rasanya kayak punya fotografer pribadi. Lalu ada fitur preview di layar luar. Lagi foto bareng temen, aku bisa ngeliat diri sendiri sambil mereka
motret, bisa atur sendiri pose dan framingnya biar pas banget. Dan yang paling penting, Xiaomi paham banget soal rasio. Selfie dari layar luar nggak lagi aneh kayak kotak ngebulet gitu. Sekarang udah 4:3 yang proper, siap buat diposting ke Instagram. Huawei Pura X, sini deh belajar dikit. Foto dari kamera depan masih agak lemah sih. Detail di rambut hitam atau area bayangan gampang banget hilang. Dan ton warnanya cenderung flat. Ya, dengan semua fitur selfie pakai kamera belakang tadi, siapa juga yang masih ngandelin kamera depan? Performa low light-nya lumayan kalau dibawa lampu jalan atau pencahayaan yang remang. Algoritmanya masih bekerja, tapi pas kondisi makin gelap, masalah klasik Xiaomi balik lagi, gak ada flash. Wajah jadi blur dan algoritma kesulitan nentuin tepi objek. Xiaomi, please deh coba belajar dari Vivo. Flash itu penting banget buat potret malam hari. Di luar urusan potret, ya gitu deh. Aku nggak akan rekomendasiin Mix Flip 2 buat foto-foto umum. Dynamic range-nya nyaris nggak ada. HDR-nya kadang nyala, kadang enggak. Suka-suka dia. Kena backlight dikit aja, hasilnya langsung kayak siluet. Zoom cuman digital crop dari sensor utama. Kualitasnya, paling mentok setara iQOO Neo 10 lah, jangan berharap lebih. Untuk video, emang sih udah ada OIS, tapi pas jalan sambil rekam, hasilnya kayak jelly, goyang-goyang lembek gitu. Karena sensor SIMI-OS-nya kecil, videonya sering kelihatan agak keabu-abuan dan flat. Singkatnya, pakai aja buat potret, sisanya mending jangan terlalu berharap. Dari sisi performa, Xiaomi nyebut ini HP lipat yang hardcore. Pakai Snapdragon 8 Elite, performanya udah setara HP gaming. Genshin Impact, setting mentok kanan 15 menit dapat rata-rata 37,3 fps. Suhunya menyentuh 48 derajat Celcius. Honkai Star Rail dapat 55 fps, lebih adem di sekitaran 45 derajat Celcius. Mungkin karena gamenya turn-based, jadi nggak terlalu nguras tenaga. PUBG dapat 39,7 fps dan Mobile Legends full di 60 fps stabil. Yang menarik pas main PUBG dan MLBB, konsumsi dayanya cuma sekitar 2,4 watt aja. Irit banget sih ini, tapi disinilah plot twistnya. Meski speknya sangar, pengalaman gamingnya itu nggak se-wow itu. Pertama, Xiaomi Game Center masih nggak ada fitur anti-swipe nggak sengaja. Bayangin aja lagi match rank, tiba-tiba ke swipe nggak sengaja. First blood dikasih gratis ke musuh. Rasanya pengen lempar HP ini ke tembok deh, sumpah. Kedua, semua komponen panas ngumpul di sisi kiri. Jadi pas main, tangan kirinya udah kayak di panggangan, tangan kanannya masih adem. Bener-bener kayak A Song of Ice and Fire, fancy handphone. Ketiga, brightness drop kalau HP-nya mulai panas pas di luar ruangan. Lagi seru-serunya main, tiba-tiba layarnya meredup sendiri. Terus jadi nggak kelihatan apa-apa. Gimana mau cloud coba? Jadi, emang sih spek hardcore, tapi ya kayak Microsoft. Besar di nama, banyak di bugnya. Speaker, penempatannya oke. Nggak gampang nutup tangan secara nggak sengaja. Tapi soal kualitas suaranya... Are you being serious right now? Yeah. You'd let me interview you as Superman. 네 선택을 후회하게 될 거야. 널 찾아낼 거야. 오랜만입니다, 성길 씨. Bass? Mana bassnya? Vokal cenderung cempreng. Buat nonton Netflix atau YouTube, mending langsung colok headset deh. Tapi baterainya, ini baru keren. Kita udah uji di video sebelumnya. Walau dipakai buat 2 jam gaming berat, dan sisanya dipakai syuting seharian, malamnya masih tersisa 45%. Itu total sekitar 10 jam pemakaian. No battery anxiety sama sekali. Dari sisi sistem, kita ketemu lagi sama teman lama, HyperOS 2.0. Yes, tampilannya mirip iOS, tapi cara kerjanya beda banget. Kalau kalian udah kebiasa sama gestur ala iPhone, bakal kerasa ada learning curve di sini. Contohnya, aku nggak suka banget gestur multitaskingnya. Buat nutup aplikasi, harus swipe ke samping satu-satu, dan itu tuh ribet. Dan nggak ada universal search yang bisa ditarik dari atas. Agak nyebelin sih. Layar dalam, smooth. Tapi layar luar, bugnya masih ada. Daripada dijelasin, mending aku tunjukin langsung. Tapi ada satu hal yang nyelamatin. Desktop pads di luar layar yang super gemes. Sekarang ada 3 hewan baru, lengkap sama animasi khusus pas ngecharge dan waktu layarnya mati. Bikin HP-nya makin hidup dan fun banget. Dan satu fitur yang aku suka, AI Pads. Kalian bisa upload foto peliharaan asli kalian dan dijadiin versi digitalnya. Lucu parah, mirip banget kan? Tapi sayangnya, AI Pads-nya cuma punya satu animasi generik. Xiaomi, sini deh aku kasih ide gratis. Bikin fitur kayak virtual pet zaman dulu dong. Biar bisa aku kasih makan, elus-elus, bahkan bisa interaksi kalau 2 HP flip ketemu. Namain aja Pet Playground. Kalau itu beneran ditambahin, aku sih bakal tutup mata sama semua kekurangan lain. Terus langsung rekomendasiin HP ini ke semua teman-teman. HyperOS 2.0 juga bawa Xiaomi Hyper AI. Ada Xiaomi AI Memory yang bikin kita langsung nyimpen isi layar ke dalam app memory. Terus kalau kita tap di navigator bar, bakal muncul
muncul fitur AI kayak screen recognition, AI caption, AI writing, ya fitur-fitur AI mainstream lah. Tapi favoritku AI call assistant. Dapat telepon spam, biar AI aja yang angkat, aku sih nggak blokir. Justru biar AI-nya ngobrol sendirian sama udara kosong. Nggak ada troll yang lebih satisfying dari itu. Ada juga smart reply buat kurir dan delivery. Jadi kalau lagi nggak sempet angkat, AI-nya udah langsung tanggap. Akhirnya soal pengisian daya. Baterainya 5160 mAh, ukurannya yang cukup oke. Dukung 67 wired dan 50 wireless charging di atas kertas. Tapi kenyataannya, wired chargingnya cuma nyentuh 20 wattan aja. Buat ngisi penuh, butuh waktu lebih dari 1 jam. Nggak bisa dibilang cepet, tapi karena daya tahan baterainya yang emang bagus, nge-charge semalaman masih aman banget. Jadi, bakal aku jadiin daily driver. Dilipat, lucu banget, dibuka powerful. Mix Flip 2 itu nggak bisa dibilang cute but useless, kayak HP Flip zaman dulu. Tapi buat aku pribadi masih ragu. Yang bikin mikir panjang yaitu daya tahannya. Mayoritas penontonku simpen handphone sampai 5-6 tahun. Dan aku masih belum yakin lapisan film di layar dalam ini bakal awet selama itu atau enggak. Kalau aja Xiaomi nawarin ganti lapisan film gratis atau murah seumur hidup HP ini, ya mungkin aku bisa pertimbangin lagi buat daily. Tapi kalau kalian gimana? Bakal pakai HP Flip kayak gini buat sehari-hari nggak? Tulis di kolom komentar ya. Kalian yang udah nonton sampai sini, cek juga review aku yang lain soal Xiaomi dan Poco di sini. Jangan lupa like dan subscribe karena itu ngebantu aku banget buat bikin video kayak gini terus. Aku Tifa, sampai ketemu di video selanjutnya.